Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang cara memberi tugas siswa melalui Microsoft Teams. Pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Teams dengan cara klik 2 kali. Dan kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Jika aplikasinya sudah terbuka, pilih tab tugas, kita klik. Setelah itu klik buat. Dan untuk tugas yang pertama kita coba dalam bentuk kuis dulu. Setelah itu kita pilih kelas yang akan diberikan tugas, klik berikutnya. Setelah itu kita pilih kuis yang sudah pernah kita buat sebelumnya di Office 365. Dan jika sudah ketemu, ini saya beri contoh PASVK, kemudian klik berikutnya. Microsoft Teams akan mengunggah kuis yang kita pilih tadi. Dan di bagian atas itu adalah judul, bisa kita edit atau kita isi sesuai dengan tugas yang kita berikan. Di kolom instruksi ini bisa kita isikan petunjuk bagi siswa dalam mengerjakan tugas. Misalnya di sini saya beri tulisan kerjakan soal dengan teliti dan sungguh-sungguh. Kalau tugasnya dalam bentuk kuis, maka poin 100 ini akan terisi otomatis karena sudah kita atur di Office 365. Dan ini adalah pengaturan jadwal kapan tugas tersebut akan diposting. Di sini akan saya edit. Pertama ada kotak dialog, ini kita centang. Kemudian tugas akan diposting pada hari Selasa pukul, karena ini jam pelajaran pertama, saya isi pukul 7. Dan akan saya beri batas waktu sampai hari Rabu. Jadi ada waktu 2 hari. Untuk tanggal penutupan, ini kalau kotak dialognya tidak kita centang, maka pengumpulan terlambat diperbolehkan. Tapi kalau tanggal penutupan ini kita centang, maka pengumpulan terlambat tidak diperbolehkan. Selesai. Setelah itu kita atur saluran ini sesuai dengan pelajaran kita masing-masing. Karena ini PASVK, maka saya masukkan dalam kategori Ma'arif NU. Jika pengaturan sudah semua, klik jadwalkan. Dengan demikian, tugas tersebut akan muncul otomatis besok hari Selasa pukul 7 pagi. Sekarang kita akan membuat tugas yang kedua untuk siswa. Klik buat, klik tugas, pilih kelas yang akan diberikan tugas, klik berikutnya. Paling atas ada judul, kita isikan sesuai tugas yang akan kita berikan. Di sini saya akan memberikan tugas tema 8, subtema 2, pembelajaran kedua. Di kolom instruksi ini kita isikan petunjuk yang jelas bagi siswa agar mereka mengerjakan tugas itu sesuai dengan petunjuk yang kita berikan atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena jika petunjuknya tidak jelas, maka bisa saja siswa mengerjakan tugas itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan itu sering terjadi, oleh karena itu perlu kita berikan instruksi yang singkat, jelas, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Setelah instruksi dirasa sudah cukup jelas, klik tambahkan sumber daya, klik file baru,
Untuk kali ini saya beri contoh dokumen Word. Kita beri nama lampirannya, misalnya di sini saya tulis tugas IPA. Kemudian klik lampirkan. Lampiran ini perlu kita isi tugas. Bisa juga kita sisipkan gambar. Klik dulu sisipkan. Kemudian kita pilih gambar yang ada di perangkat ini. Setelah gambar ini berhasil disisipkan, bisa kita atur ukuran besar kecilnya maupun posisinya. Kemudian di sini akan saya tuliskan soal yang harus dijawab oleh siswa. Di sini saya akan membuat 4 soal dalam bentuk uraian. Soal yang pertama, bagaimana bentuk bulan? Nomor 2, apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Soal nomor 3, apakah bulan berputar? Dan soal yang keempat, apa yang dikelilingi bulan? Karena dokumen Word ini kita ketik secara online, maka tidak perlu kita simpan, cukup kita tutup saja maka akan tersimpan otomatis. Poin perlu kita isikan, di sini saya poin 100. Kemudian kita edit jadwal postingnya. Caranya centang dulu kotak dialog, kemudian kita atur hari dan waktu posting. Di sini waktu postingnya saya atur untuk pukul 10. Tugas akan diposting hari Selasa pukul 10 dan jatuh temponya hari Rabu pukul 12 malam. Tanggal penutupan tidak saya centang sehingga pengumpulan terlambat diperbolehkan. Klik selesai. Setelah pengaturan selesai, kita klik jadwalkan. Maka tugas tersebut akan diposting otomatis pada hari Selasa pukul 10 dengan jatuh tempo hari Rabu pukul 12 malam. Sekarang kita akan menilai dan memberikan umpan balik tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa. Di sini terlihat dari 35 siswa sudah ada yang mengumpulkan 17 anak. Tugas yang dalam bentuk kuis itu bisa menilai secara otomatis kalau kita setting seperti itu ketika kita membuatnya di Office 365. Jadi ketika siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka poin akan terisi otomatis. Klik tutup, kemudian geser ke atas, klik kembali. Sekarang kita lihat tugas yang dalam bentuk dokumen Word. Di sini nilainya masih kosong, jadi harus kita isi secara manual. Kita lihat dulu jawaban siswa. Siswa yang bernama Akbar, nomor 1, dia menjawab bulat, nomor 2, menjawab tidak, nomor 3, iya, nomor 4, bumi. Jawabannya ini semuanya benar, tapi untuk penulisannya perlu kita berikan umpan balik, yaitu penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Jadi kita ketikkan di kolom umpan balik ini, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Setelah poin kita isi, umpan balik juga sudah kita isi, maka klik kembalikan. Tujuan dari klik kembalikan adalah agar siswa bisa melihat nilai yang kita berikan dan umpan balik atau catatan-catatan yang perlu diperhatikan. Karena kalau tidak diklik kembalikan, maka siswa tidak akan bisa melihat nilai dan umpan balik dari kita. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.